Teman-teman, jadi kunci kesembuhan pejuang asam lambung GERD itu sebenarnya dari 3P-nya, terutama pola makan. Aku selalu menyarankan kalian atur pola makanmu agar kamu cepat sembuh. Biasanya nih, kalian udah membaik 10 hari, tapi makanannya jorok lagi, itu berarti belum benar-benar sembuh. Jadi kambuh lagi. Jadi saran aku, patuhi dulu pantangan, hindari dulu beberapa bulan. Kalau misalnya udah benar-benar membaik, barulah boleh makan, tapi jangan berlebihan juga. Jadi terapkan 3P, makan sering tapi porsi kecil. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku bakal share lagi terkait pola makan ya. Udah banyak dari kalian yang bertanya, Bun, aku tuh sering lapar, itu wajar nggak sih untuk penderita asam lambung GERD, anxiety? Wajar banget, aku juga pernah ngalamin itu guys. Jadi aku tuh selalu menyarankan ke kalian, atur pola makan, rubah pola makan, perbaiki pola makan, terapkan 3P agar kamu cepat sembuh. Jadi itu juga yang aku lakukan pada saat itu. Karena aku tuh bukan seorang dokter, jadi kalau misalnya kalian mau konsultasi, ya minta masukan-masukan, boleh konsultasi ke dokter ya. Aku tuh hanya share berdasarkan pengalaman aku. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya, Bun, sensasi ini loh Bun, aku tuh hanya share pasti dengan pengalaman aku. Jadi pada saat itu misalnya aku kembung ini apa yang aku lakukan, jadi aku share ke kalian. Tapi kalau misalnya obat-obatan yang direkomendasikan, oke lah ya, aku juga dapat obat-obatan dari dokter, tapi kan cocok sama aku, belum tentu cocok sama kalian, karena kondisi lambung masing-masing itu berbeda, tergantung diagnosanya. Kira-kira kamu apa nih, dispepsia organik apa fungsional? Kalau aku sih dispepsia organik karena aku terjadi peradangan dan juga gastritis. Selain itu juga aku anxiety. Nah, makanya aku selalu menyarankan ke kalian ya, boleh share sama aku, tapi aku berdasarkan pengalaman ya teman-teman ya. Oke, jadi banyak yang bertanya dari kalian, Bun, aku tuh sering lapar, pola makan seperti apa sih yang diterapkan agar kita sembuh ya, agar kita cepat terbebas dari asam lambung GERD ini? Jujur nggak enak banget. Emang asam lambung GERD itu nggak berbahaya, tapi kalau dibiarkan lama-lama berbahaya. Kok bisa, Bun? Jadi berbahayanya itu kalau misalnya kamu udah tahu asam lambung, udah tahu GERD, tapi makanannya masih nggak dipantang, makanannya masih jorok, masih sembarangan, kemudian masih begadang, masih ngerokok, masih minum soda, masih minum kopi, itu nanti bakal berbahaya. Karena asam lambung itu cepat ya, bisa nanti menjalar kemana-mana ya. Makanya aku selalu menerapkan kalian. Jadi kemarin itu ada yang nantang aku makan pedas. Aku bukan yang nggak suka, aku bukan yang nggak mau, tapi memang aku nggak makan pedas dari kecil. Dan aku udah sembuh bukan berarti aku udah boleh makan semuanya. Aku tuh masih memilih-milih menu makan aku. Kemarin juga ada yang minta videoin dong bekal bunda ke kantor. Aku belum sempat ya, tapi jujur aku itu makanannya udah normal, bawa nasi, kadang suami aku goreng ikan ya, atau sayur-sayuran, sop, aku udah bisa kok teman-teman. Tapi ya lagi-lagi aku tidak makan yang pedas-pedas ya, masih batas sehat lah ya menurut aku kalau untuk orang sehat, seperti itu. Oke, di sini aku bakal kasih tahu kalian cara mengatur pola makan, karena ini penting untuk penyembuhan. Mengatur pola makan itu penting untuk membantu proses pemulihan lebih cepat. Karena asam lambung GERD itu harus diwajibkan makan sering dengan porsi kecil. Dan yang menghambat proses penyembuhan kalian itu lama, atau yang membuat proses penyembuhan itu lama, kita tuh bandel ya. Misalnya nih, nggak boleh makan berminyak ya, tapi kalau misalnya udah nggak makan yang berminyak nih selama seminggu, udah enakan nih, dia makan yang berminyak lagi, nyobain lagi, kan ada sensasi lagi, berarti itu namanya belum benar-benar sembuh ya. Jadi kalau misalnya luka, kalau belum sembuh, kemudian misalnya kena air atau kena sepatu, luka di kaki, itu bakal infeksi, sama halnya dengan asam lambung sama GERD. Apalagi kalau misalnya kalian udah ada tukak, kalau misalnya udah ada luka, kalau ada radang ya, apalagi kalau misalnya kita radang tenggorokan aja nih ya, radang tenggorokan aja contoh kecilnya. Kalau misalnya kita minum es, makan goreng-gorengan, itu bakal lebih parah, nggak bakal sembuh. Apalagi lambung. Lambung itu di dalam kita nggak bisa lihat. Hanya dokter yang ahlinya yang bisa meneropong dengan menggunakan kamera atau endoskopi. Jadi emang bahaya kalau misalnya kalian biarkan. Makanya aku selalu menekankan ke kalian ya, jaga pola makan.
Jangan mentang-mentang udah enakan nih, seminggu 10 hari udah enakan, makan bebas seenaknya aja, sepuasnya, itu nanti bakal muncul lagi karena belum pulih total. Aku tuh pada saat itu ya udah nggak ada sensasi boleh makan yang berminyak-minyak. Kalau aku udah ngerasain benar-benar nggak ada banget, udah berbulan-bulan, oh iya alhamdulillah. Jadi aku perlahan-lahan makannya, aku nyobain sedikit demi sedikit baru boleh. Nah, kemudian untuk pola makan itu adalah makan sering, porsi kecil, jadi jangan banyak-banyak. Biasanya nih, terutama cowok-cowok ya, udah lapar banget nih, makannya 1 piring, kadang 2 piring. Itu juga bahaya, nggak boleh untuk pejuang asam lambung atau GERD. Karena itu nanti lambung kita kan udah luka, kalau misalnya makanan yang masuk itu banyak, susah dicerna, ya. Jadi pelan-pelan aja dan juga yang lembek, kalau bisa dikunyah secara halus. Kalau aku nih dulu ya, makannya itu sering. Aku sarapannya setengah 7 atau jam 7, jam 9 aku udah mulai ngemil, jam 10 aku udah seduh oat milk lagi, jam 11 aku udah makan buah-buahan lagi, ya. Jadi aku tuh nggak pernah berhenti ngunyah, tapi sedikit-sedikit porsinya. Misalnya pepaya 1 potong, 2 potong. Jadi kecil. Karena itu bisa lama-lama kita terbiasa, dan itu yang bisa menyehatkan lambung kita. Itu sih pengalaman aku ya. Kemudian setelah ngemil jam 11, jam 1 siang aku makan nasi setelah sholat asar, setelah sholat zuhur. Kemudian setelah ngemil buah jam 11, jam 12 atau setengah 1 aku sholat. Setelah itu aku makan nasi lagi. Porsinya sama, masih kecil. Jadi porsi pagi, siang, malam, sore itu sama. Kalau bisa 1 sendok, ya. Yang penting sering. Ada yang bilang, Bun, aku tuh capek ngunyah. Ya, emang kayak gitu ya. Daripada kita konsumsi obat-obatan banyak dan prosesnya panjang, mending kita oke lah ya, stop dulu. Makanan-makanan pantangan kita hindari dulu lah ya, agar cepat pemulihan. Kemudian kalau lapar tengah malam, Bun, gimana? Ya aku tuh sering banget dulu ya, lapar tengah malam, aku tuh nyediain oatmeal yang seperti ini teman-teman ya. Oatmealnya seperti ini, aku seduh aja dengan menggunakan air panas. Kemudian aku kadang makannya sama kurma, tapi aku kurmanya saat ini lagi habis ya, aku belum order lagi. Nanti kalau udah aku order, aku bakal kasih tau kalian kayak gimana kurma yang aku konsumsi. Kadang aku campur dengan energen kacang hijau ya, karena ini kan gak ada rasanya. Jadi energen kacang hijau, kalau misalnya ini 3 sendok, berarti energen itu 1 sendok, karena energen itu kan manis banget ya. Jadi kita juga harus menakar-nakar yang manis-manis, dikurangi lah ya. Selain itu juga kita harus menghindari yang bersoda, kopi ya. Pola pikirnya juga harus dijaga. Sebenarnya sih untuk asam lambung itu obatnya itu dari diri kita sendiri ya, dari pola makan, pola hidup, kemudian pola tidur itu yang utama juga. Dan juga tentunya kita harus melakukan olahraga, karena nanti biasanya kan penderita asam lambung itu kalau nggak kurus gemuk ya. Karena biasanya orang-orang yang gemuk itu tadinya suka makanan-makanan yang seperti mie, yang pedas-pedas, itu kelihatan banget. Kalau misalnya asam lambung, karena biasanya ya, kalau asam lambung karena dia dari pikiran, biasanya itu kurus. Kayak aku itu faktor pikiran, bukan faktor makanan. Jadi itu yang menyebabkan aku kena GERD, bukan dari makanan ya, dari pikiran. Jadi atur pola makan kalian ya. Jadi saran aku, kalau misalnya pengen cepat sembuh, atur pola makan, utamanya pola pikir, pola tidur, olahraga teratur ya. Jangan ngerokok dulu deh untuk cowok-cowok ataupun cewek-cewek, agar cepat penyembuhannya, pemulihannya. Pengen kan sembuh lagi seperti sedia kala. Jadi aku tuh kadang membayangkan ya, dulu bang, aku pengen sehat lagi, pengen bebas, mau ngapain aja gitu, mau jalan-jalan kemana aja nggak, tanpa ada sensasi ini. Dan juga kalian jangan dikit-dikit dirasain sensasinya, udah belajar cuek lah ya. Cuek, yang penting kamu udah menerapkan 3P, makan sering dengan porsi kecil, minum air hangat, kemudian minum obat-obatan dari dokter. Ya, insya Allah itu bisa cepat sembuh. Jangan stres juga, pikirannya ini harus benar-benar dijaga. Kamu harus lakukan yang membuat kamu happy, lakukan hobi kamu. Seperti itu ya, tapi yang terutama itu adalah pola makan dan juga pola pikir. Pokoknya 3P-nya itu harus tetap diterapkan ya, meskipun kita udah sembuh.
Oke teman-teman, semoga share aku kali ini bermanfaat dan tetap memotivasi kalian ya untuk sembuh, untuk bangkit, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Jika kalian pengen request selanjutnya aku bahas apa lagi, boleh komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.